Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Presisi Utama. Pemirsa, untuk mengetahui pantauan arus lalu lintas sore hari ini, berikut laporan Brigadir Satria, petugas NTMC Korlantas Polri yang berada di MT Haryono, Jakarta Selatan. Ya baik, selamat sore pemirsa. Saya Brigadir Satria akan mengupdate informasi kondisi arus lalu lintas terkini langsung dari kawasan Pancoran, tepatnya di Jalan MT Haryono, Jakarta Selatan, di mana mulai masuknya jam pulang perkantoran. Saya akan mengajak Anda untuk melihat secara langsung bagaimana peningkatan volume arus kendaraan. Tepat di belakang saya ini merupakan kendaraan di jalur arteri dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Semanggi. Memang nampak dalam keadaan ramai lancar, namun menurut pantauan tim kami di lapangan terdapat beberapa titik perlambatan kecepatan dikarenakan masih adanya pekerjaan galian lubang yang memakan badan jalan di sepanjang Jalan MT Haryono, baik untuk di jalan arteri yang akan menuju ke arah Semanggi maupun arah sebaliknya dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Cawang. Juga terdapat beberapa titik pekerjaan jalan yang memakan bahu jalan yang perlu Anda antisipasi agar para pengendara dapat tetap bersabar serta tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda, mengingat di sepanjang jalur tersebut cukup banyak area perkantoran di mana banyaknya kendaraan keluar masuk yang perlu Anda antisipasi juga. Sementara jika menurut pandangan saya di lapangan, memang untuk lalu lintas di tol dalam kota dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Semanggi dan untuk arah sebaliknya dalam keadaan relatif lancar. Kecepatan kendaraan dapat dipacu berkisar 40 hingga 60 km per jam, namun tetap kami himbau kepada Anda para pengendara agar dapat tetap pada jalur Anda, tidak menggunakan bahu jalan dikarenakan bahu jalan hanya diperuntukkan untuk keadaan yang darurat. Selain itu juga perlu kami informasikan penerapan ganjil genap pada sesi kedua yang berlangsung hingga pukul 9 malam nanti juga mulai diterapkan, di mana hari ini atau sore hari ini tepatnya hanya dapat kendaraan berplat nomor ganjil yang dapat melintas, sementara kendaraan berplat nomor genap dipersilakan menggunakan jalur alternatif lain sesuai dengan tujuan Anda. Selain itu, memang para pelanggar di sepanjang Jalan MT Haryono terkhususnya cukup banyak seperti berusaha untuk menerobos jalur bis Transjakarta. Terkait dari itu juga kami himbau kepada Anda para pengendara guna untuk terciptanya keamanan dan juga ketertiban berlalu lintas agar tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas di sepanjang jalan yang Anda lewati serta tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan. Dan untuk informasi selengkapnya silakan hubungi call center kami di nomor 15669 dan juga melalui SMS Center di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, untuk Indonesia lebih tertib. Demikian informasi dapat kami sampaikan langsung dari kawasan Pancoran, Jalan MT Haryono, Jakarta Selatan. Semoga bermanfaat, selamat beraktivitas, dan salam presisi. Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, Kapolres Sukabumi AKBP Samian melaksanakan kegiatan bakti sosial di Kampung Nelayan Talanca, Desa Loji, Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Kapolres Sukabumi AKBP Samian mengatakan bahwa kegiatan bakti sosial ini sesungguhnya tidak direncanakan. Namun dirinya merasa tersentuh setelah membaca berita online dengan judul Kisah Kampung Dayak di Loji. AKBP Samian mengatakan bahwa yang mendorong kegiatan ini adalah kondisi ekonomi masyarakat Kampung Nelayan Talanca Loji yang butuh perhatian. Pada kunjungannya itu, Kapolres membagikan ratusan paket sembako kepada warga nelayan setempat. Selain itu, ia juga sempat mengajak warga masyarakat nelayan untuk mensukseskan pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Sukabumi. Bapak Ibu sekalian, bahwa kegiatan ini sebenarnya kegiatan yang tidak direncanakan. Tadi pagi saya melihat berita di media online, ada sebutan itu Dayak Loji. Nah, Dayak Loji. Saya baca lebih lanjut, kenapa disebut Dayak? Bukan orang Dayak, ternyata orang Sunda. Tetapi hidupnya nomaden, berpindah dari tempat pada saat banjir, kemudian pindah ke tempat yang lebih tinggi. Betul Pak RW? Nah, itu disebut Dayak Loji. Nah, dari situ kita lihat juga bagaimana kehidupan sosial ekonominya yang masih kurang beruntung, yang mengandalkan alam, yang pada saat memang banyak ikan, musim ikan ikut
mencari ikan, pada saat ikan jarang juga menjadi pemulung dan sebagainya. Dalam rangka mendengarkan langsung aspirasi dari masyarakat, Kepolisian Daerah Kalimantan Timur menggelar program Jumat Curhat dengan komunitas ojek online yang ada di Kota Balikpapan. Jumat Curhat ini dipimpin langsung oleh Wadireskrimum Polda Kaltim AKBP Gede Putu Widiana, didampingi Kasubdit Babin Kamtibmas Ditbinmas Polda Kaltim AKBP Lugito, serta perwakilan dari Satker Polda Kaltim. Dalam sesi tanya jawab, sejumlah pertanyaan dan keluhan disampaikan oleh anggota komunitas ojek online terkait berbagai masalah yang mereka hadapi di lapangan dengan menyoroti beberapa isu. Di antaranya termasuk hak mereka saat menghadapi razia, ancaman dari premanisme, serta masalah keselamatan terkait lampu merah penyeberangan dan speed bar yang dianggap membahayakan. Sementara itu, Kabid Humas Polda Kaltim, Kombes Pol Yulianto mengatakan bahwa kegiatan seperti Jumat Curhat ini merupakan upaya menjalin komunikasi yang lebih erat bersama masyarakat. Ya, kami hari ini dari Polda Kalimantan Timur melaksanakan kegiatan Jumat Curhat bersama teman-teman Bapak Ibu dari komunitas ojek online. Jadi ada beberapa pertanyaan tadi yang sangat bagus dari rekan ojek online, terutama terkait dengan permasalahan lalu lintas dan narkoba. Ya, tentu kami dari pihak kepolisian merasa mendapat banyak saran dan masukan untuk peningkatan kualitas pelayanan kami ke depan, dan di sisi lain juga kami bisa memberikan edukasi kepada rekan-rekan di komunitas ojek online bagaimana mereka mencari rezeki tapi tetap mengutamakan keselamatan dan mematuhi peraturan yang ada. Pemirsa, berbagai prestasi olahraga ditorehkan personel Polwan Polres Lampung Utara, Polda Lampung. Brigadir Polisi Marcelina Oktavianti meraih prestasi dengan memenangkan kejuaraan atletik dan pencak silat. Kegemarannya menggeluti olahraga pencak silat membuat Brigadir Polisi Marcelina Oktavianti menuai berbagai prestasi. Polwan yang bertugas di Polres Lampung Utara, Polda Lampung ini meraih segudang prestasi olahraga, khususnya atletik dan pencak silat. Berbagai prestasi yang diraihnya saat mengikuti kejuaraan olahraga, diantaranya Brigpol Marcelina Oktavianti tidak hanya menekuni bela diri silat saja, tetapi polwan asal Kalimantan Barat ini juga berprestasi di cabang olahraga lempar cakram dan tolak peluru. Selain bidang olahraga, wanita berdarah Dayak Tionghoa ini juga pandai berkesenian, bernyanyi, dan bermain musik. Berbagai lagu khususnya berbahasa Mandarin dan rohani sering dia dendangkan. Atas berbagai prestasinya tersebut, Brigpol Marcelina Oktavianti juga pernah mendapatkan beasiswa belajar di National Taiwan Normal University. Dan untuk mengetahui bagaimana Brigadir Polisi Marcelina Oktavianti mengharumkan institusi Polri dengan meraih berbagai prestasi, memenangkan kejuaraan atletik dan pencaksilat, kali ini kita telah tergabung dengan Brigpol Marcelina Oktavianti.
Selamat sore Mbak Marcelina. Selamat sore. Sehat Mbak? Puji Tuhan, sehat luar biasa. Mbak, ini sangat menarik begitu ya. Mbak sangat ahli di pencaksilat dan juga meraih prestasi dalam ajang pencaksilat tersebut. Bisa diceritakan Mbak, awalnya seperti apa? Apakah sudah memulai pencaksilat dari sebelum bergabung di institusi Polri atau bagaimana? Baik, terima kasih. Untuk memulai pencaksilat itu memang dari sebelum menjadi anggota Polri. Sejak saya SMP dan juga memang masih saya tekuni sampai saat saya menjadi anggota Polri. Begitu, Pak. Apakah keahlian pencaksilat menjadi nilai plus ketika memasuki institusi kepolisian, Mbak? Tentu saja, pada saat mendaftar menjadi anggota Polri pun, prestasi-prestasi yaitu piagam penghargaan pada saat mendapatkan prestasi olahraga tersebut menjadi nilai plus ketika pada saat saya menjadi anggota Polri dan juga pada saat mendaftar menjadi anggota Polri menjadi nilai tambahan pada saat pendaftaran dahulu begitu. Ya, ini kan Mbak Marcelina sejak SMP begitu ya aktif di dunia pencaksilat. Lalu seperti apa Mbak melatih fisik dan mentalnya setelah bergabung di institusi kepolisian tentu hal berbeda begitu ya? Karena sudah mulai aktif juga, sudah bekerja sebagai polisi, lalu seperti apa jika mengikuti kejuaraan? Tentu ketika sudah menjadi anggota Polri untuk menjaga fisik itu ya tentu dengan kita berlatih setiap hari yaitu. Ya kan? Tentunya setelah kita pulang dinas, karena kita dinas juga nggak mutlak 1 kali 24 jam, mungkin ada waktu pulang ke rumah. Nah, di situ kita meluangkan waktu untuk terus melatih diri. Karena minimal 1 hari itu kita harus latihan 1 sampai 2 jam untuk mengasah kemampuan kita dan juga melatih teknik-teknik baru dan juga untuk menjaga fisik kita agar tetap fit dan juga tetap seimbang pada saat kita akan menghadapi pertandingan-pertandingan berikutnya gitu. Mbak Marcelina sebetulnya dapat inspirasi dari mana Mbak sehingga tertarik di dunia bela diri seperti ini? Betulnya tertariknya karena memang dari kecil memang hobi dengan bela diri dan juga memang terinspirasi dari sosok Jackie Chan dan juga terinspirasi oleh sosok ayah saya sendiri yang menyukai bela diri begitu. Pernah mengalami trauma begitu Mbak? Apakah ada hal-hal yang membuat trauma ketika bertanding? Untuk trauma sih tidak ada ya sampai saat ini karena saya menjalaninya apa yang saya lakukan itu saya jalani dengan senang hati karena Mbak Marcelina? Mbak Marcelina? Halo Mbak Marcelina? Baik pemirsa, nampaknya ada kendala teknis. Kita akan lanjut ke informasi berikutnya. Pemirsa, menjelang peringatan Hari Jadi Polwan ke-76, banyak sekali sosok polisi wanita yang inspiratif dan juga berprestasi. Salah satunya Bribda Tiana Dwi Agustin, seorang anggota Polwan yang berdinas di Satuan Samapta Polres Pemalang, yang berhasil meraih juara 1 kategori kelas kata beregu dalam kejuaraan karate Piala Kapolri National Open yang berlangsung di Bogor, Jawa Barat pada akhir Juli 2024 lalu. Bribda Tiana Dwi Agustin, seorang anggota Polwan yang berdinas di Satuan Samapta Polres Pemalang ini, berhasil menorehkan prestasi membanggakan. Ia berhasil meraih juara 1 kategori kelas kata beregu dalam kejuaraan karate Piala Kapolri National Open yang berlangsung di Bogor, Jawa Barat pada akhir Juli 2024 lalu. Kapolres Pemalang AKBP Eko Sunario mengatakan prestasi Bribda Tiana Dwi Agustin adalah kado manis bagi Polwan Polres Pemalang menjelang peringatan Hari Ulang Tahun Polwan yang ke-76 pada tanggal 1 September 2024 mendatang. Sebelum mengikuti kejuaraan karate Piala Kapolri National Open, Bribda Tiana Dwi Agustin juga pernah mencatatkan sejumlah prestasi dalam kejuaraan karate di tingkat daerah hingga tingkat nasional.
Raihan prestasi yang pernah ditorehkan diantaranya juara 1 kelas komite perorangan dalam kejuaraan Bupati Pemalang Cup tahun 2023, serta juara 1 kelas kata beregu dalam kejuaraan Karate Nasional Championship tahun 2019 di Surakarta. Di karate karena memang dari dulu cita-cita saya pengen jadi polwan. Waktu SD sudah bercita-cita untuk jadi polwan, dan polwan itu biasanya dari kalau misal bela diri itu keren kelihatannya. Jadi pas saya masuk SMP mengikuti ekstrakurikuler karate, saya menekuni dan latihan secara keras untuk bisa mendapatkan juara, dan alhamdulillah selama SMP, SMA sampai lulus sekolah saya mengikuti kejuaraan, berhasil, dan prestasi yang sangat membanggakan bagi saya. Saya masuk polisi lewat jalur rekpro atau biasanya itu rekrutmen proaktif. Itu ada yang di bidang akademik dan non-akademik, dan saya masuknya di non-akademik, yaitu saya menambahkan piagam-piagam kejuaraan yang telah saya ikuti dari tingkat provinsi, nasional, bahkan internasional juga bisa. Menjadi anggota Polri melalui karate itu bagi saya itu juga mendapatkan nilai positif, nilai plus, nilai tambahan. Karena di sisi lain itu bisa mengharumkan instansi Polri, membanggakan kedua orang tua saya juga, dan secara pribadi ya untuk diri saya juga sendiri, karena bagi saya itu mendapatkan kejuaraan di karate ini sangat prestasi yang membanggakan untuk saya. Sebelum mengikuti kejuaraan karate Piala Kapolri, Bribda Tiana sempat menjalani latihan mandiri serta mengikuti training center selama 1 bulan di SPN Polda Jawa Tengah. Ia merasa senang dan bangga dapat ikut berpartisipasi dan meraih prestasi dalam kejuaraan karate Piala Kapolri National Open. Meski berhasil memenangkan sejumlah kompetisi, Bribda Tiana masih ingin mengejar prestasi di bidang olahraga karate dan berharap mendapatkan kesempatan mengikuti kejuaraan di level internasional. Selain Bribda Tiana Dwi Agustin, terdapat juga 2 personel Polres Pemalang lainnya yang meraih prestasi di bidang olahraga. Mereka adalah Bribda Robi Yuda Pratama, anggota Satsamapta Polres Pemalang, dan Bribtu Faza Iza Syuhada, anggota Satintelkam Polres Pemalang. Bribda Robi Yuda Pratama juga meraih juara 1 kelas komite dalam kejuaraan karate Piala Kapolri National Open tahun 2024 di Bogor, Jawa Barat. Sementara Bribtu Faza Iza Syuhada meraih medali perunggu cabang olahraga tinju pada gelaran Pekan Olahraga Provinsi Jawa Tengah 2023. Ketiga personel tersebut mendapatkan penghargaan dari Kapolres Pemalang AKBP Eko Sunario di halaman Mapolres Pemalang. Dari Humas Polres Pemalang, Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.